Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Devia Farman, calon guru penggerak Angkatan 9, asal sekolah SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Saat ini saya bersama teman rekan sejawat saya, Ibu Rica Fitriani SPD, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Selamat pagi, Bu Rica. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi Bu Rica, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana praobservasi ini dilakukan sebelum supervisi akademik. Ya, tujuannya antara lain tiada lain adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu Rica dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Baik, Pak. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu. Kira-kira seperti itu. Ya, kita langsung saja, Bu, ya. Ya. Baik, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Rica? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas saya nanti itu adalah peserta didik diharapkan mampu membedakan dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari teks naratif terkait dengan legenda rakyat sederhana. Begitu, Pak. Baik, yang saya tangkap di sini berarti Ibu memiliki dua tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama adalah membedakan, yang kedua menganalisis terkait dengan teks naratif, baik itu fungsi sosialnya, struktur teksnya, maupun unsur kebahasaannya. Baik, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke, kebetulan untuk area pengembangan saya bagi menjadi dua. Untuk area pengembangan yang pertama itu adalah pengetahuan, dan yang kedua itu adalah keterampilan. Yang terkait dengan pengetahuan, berdasarkan tadi tujuan, peserta didik mampu membedakan dan menganalisis fungsi sosial, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dan kalau jika untuk keterampilan, peserta didik di akhirnya mampu menyusun teks naratif terkait legenda rakyat sederhana. Begitu, Pak. Baik, yang saya pahami di sini ada dua area pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama dari sisi pengetahuan si murid, lalu yang kedua dari sisi keterampilannya, ya, Bu, ya, yang pengetahuan bagaimana mereka bisa membedakan teks yang diberikan nanti, lalu yang area keterampilan ini bagaimana peserta didik dapat menyusun teks naratif. Baik, lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas, Bu? Misalkan seperti strategi pembelajarannya, atau model pembelajarannya, maupun dari metode pembelajarannya. Oke, biasanya saya disesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan. Nah, kebetulan saya akan memakai pendekatan saintifik dan TPEC. Kenapa saya menggunakan TPEC? Karena berkaitan dengan media pembelajaran, di kelas itu saya akan menggunakan laptop, LCD projector, terus lalu ada quizzes, ada Google Form, dan itu memanfaatkan teknologi begitu. Dan untuk modelnya saya menggunakan problem based learning atau PBL atau PBL, karena sebelum pembelajaran akan distimulus dengan beberapa masalah yang terkait dengan pembelajaran atau materi. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Bu Rica. Jadi nanti ada beberapa pendekatan yang akan Ibu gunakan, salah satunya adalah saintifik dan TipX, ya. Dan ini juga terkait media pembelajaran yang akan digunakan juga sudah disampaikan oleh Miss Rica, seperti menggunakan LCD maupun proyektor. Dan model pembelajaran yang akan digunakan adalah problem based learning atau IBL. Nah, baik, Bu, rencananya nih kira-kira kapan Ibu akan melakukannya, Bu? Oke. Insya Allah nanti karena kelas saya yang kosong, mungkin maksudnya yang tidak terlalu padat, jadi mungkin hari Jumat bertepatan pada tanggal 16 Februari 2024. Begitu, Pak. Bagaimana? Bisa? Baik. Jadi nanti mohon izin, Ibu, ketika saya melaksanakan supervisi akademik, mohon izin untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, itu juga akan melaksanakan pasca observasi juga, Bu. Nanti mungkin setelah melakukan supervisi akademik tersebut. Jadi seperti itu. Jadi untuk waktunya
di hari Jumat Iya, betul. tanggal 16 Februari ya Bu ya. Iya, 2024. Di jam berapa Bu? Mohon maaf. Jam setelah istirahat 10.20 hingga 11.50. Oke, 10.20. Ya. Baik Ibu, yang terakhir apa yang didapatkan Ibu kira-kira dari percakapan kita hari ini nih? Oke. Kesimpulannya mungkin ya setelah dengan percakapan ini, jadi saya memiliki gambaran atau bayangan bagaimana atau apa yang harus saya terapkan nanti di kelas ketika pada saat pembelajaran. Begitu Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Semoga apa yang sudah dirancang atau direncanakan oleh Ibu dapat berjalan dengan baik di proses pembelajaran di kelas nanti. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, I'm fine too. Did you buy something at the canteen? Yes. Okay, good. So, are you still hungry now? No. Are you full now? Before we study, let's pray together. Praying begin. Finish greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our new lesson, I will check your attendance list. Okay, so please, when I call your name, please raise your hand. Okay, do you understand? Yes. Okay, good. Ahmad Fadil, Present, Miss. Al Kevin, Anissa Nur Aulia. I have ice breaking for you. This is your mood booster for today. I hope after you guess the picture, what is it? Okay, you will be happy, of course. Okay. Are you ready? Ready. Okay, so please, what picture is it? Are you sure? Yes. Is it butterfly? Kita lihat ya, jawabannya butterfly or not. Ta-da! Okay, that is elephant. Okay. Before we start our lesson, okay, I will tell you the rules in my class. Okay, 1, 2, 3. Okay, and then number 2. Raise your hand when you speak. Cheat your friends. Okay, is it your habit? Itu kebiasaan kamu nggak? Iya. Cheat to your friends work. Nyontek ngeliat ke temennya kerjaannya kayak gitu? Okay, don't do that again. How about number 5? Respect everyone in the class. Okay, respect everyone in the class. And how about the last one? Open your mind when we class. There is a quote here from Aristoteles. Jadi ada quote di sini dari Aristoteles. Apa quote-nya di situ? The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. What does it mean? Akar dari pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Differentiate and analyze social functions, generic structures, and language features of narrative in the first meeting. Oke, jadi di sini tujuannya adalah kamu sebagai siswa bisa apa? Akan membedakan dan menganalisa apa di situ fungsi yang pertama? Fungsi sosial. Terus yang kedua apa? Struktur. Struktur. Oke, struktur apa di sini? Struktur teks. Struktur Terus ini teks. language feature-nya apa? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks apa? Narasi. Di pertemuan. Main. Got it? Got it. Oke, good. Oke, jadi aktivitas kita tuh apa aja sih hari ini? Sekarang lihat. Yang pertama ini apa? Okay, I have told you or I told you about the learning objective in the previous slide, ya kan? Tadi udah di slide sebelumnya. Terus and then what's that? Okay, the material of narrative, materi dari naratif itu apa? And then okay, after material, okay, we will do a discussion, kita akan diskusi, and then for the last one is presentation. After discussion, so you have to present your work, your result in front of the class. Di mana? Di depan? Depan kelas. That The Legend of The Legend of Banyuwangi. Okay, please focus.
Kita ulang ya. Di Sidopekso. Oke. The king asked Pati Sidopekso to give him the flesh of a young deer. Pati Sidopekso took the deer. When he arrived in the jungle, he saw a young deer. He pointed his arrow at the deer. Enough. Okay, so based on this video, is there any or are there any some words that you feel it is so unfamiliar for you? Ada yang unfamiliar words nggak? Okay. The first question, what is the video about? Okay, Anissa, so please stand up. My name is Anissa Nur Aulia, and what's the video about the legend of Banyuwangi? The Legend of Banyuwangi, is it right? Benar nggak sih The Legend of Banyuwangi? Good, Anissa, okay. Thank you, Give Miss. applause for Anissa. Okay, thank you. And then for the second question, you mentioned the characters in the story. Oh ya, my name is Jivi Tindriani Naryani. Yeah. Answer The Question? answers? Yeah. King Sulahadi, Kromo, Pati Sidopekso, Sri Tanjung. Okay, King Sulahadi Kromo, Pati Sidopekso, and Sri Tanjung. Sri Tanjung. So how many characters in this video? Three. Tadi yang pertama apa? King Sulahadi Kromo. Yang kedua? Pati Sidopekso. And then the last one? Sri Tanjung. Okay, good. Give applause. Okay, thank you. So now, in this time, in this section, okay, I will ask you to make 5 groups. One group consists of 4. Okay, so please count from number 1 until 5. Okay, so please ready for counting? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so please move. Join with your group. Okay, and then you can choose your leader of the group. Siapa leadernya? Udah. Join this class group. Okay, so please scan this barcode. Open your application of. Scan barcode. Ya, scan barcode ya. So please scan barcode ini. Handphone. Ya, so please. Ya, udah. Udah, lega. Itu yang belakang kena barcode-nya? Udah? Oke. Okay, so please check the tasks or assignment in Google Classroom. Can you open it now? Bisa dibuka sekarang? Ada? Ada ya? Oke, salah satu account aja. Misalkan leadernya siapa? Fadil. Accountnya Fadil. And don't forget to write the members of the group. Do you understand? Yes. Okay, and then don't forget your class, of course. Nama kelas juga. For the last task, please arrange these following pictures using your own words into the Google text. Jadi ini adalah ada rangkaian picture series. Di sini ada rangkaian gambar. Ada berapa gambarnya? 6 ya. Okay, so this is the first picture, the second picture, the third picture, the fourth picture, the fifth picture, and the sixth picture. Okay, based on this picture, you have to write it in the sentence, in one sentence, in order to make one paragraph. Do you understand? Yeah. Okay, you can use your own language. It's up to you. Terserah kamu bahasa Indonesia. Okay, bisa dikerjakan sekarang? Okay, so listen to me. For taking the score, I take the score for this discussion or for this group when you are doing a task, and then when you are presenting your task in front of the class. So I will observe you. Do you understand? Oke, jadi saya ngambil nilai ketika kalian sedang mengerjakan teksnya dan nanti ketika presentasi. Oke, I give you 20 minutes to finish it. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya. Oke, silahkan. Nama dulu ya. Gimana sih? Mulai. Giant? So please discuss with your friends. Ayo cepetan, bentar lagi waktunya tuh. Udah 15 menit berjalan tuh. Ada 5 menit lagi. Yakin. Ayo. You can search the answers from Google. 5 minutes left, 5 menit lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Oke, time is up. Oke, udah habis waktunya. Dikumpulin, disubmit semuanya.
My member is Dwi Elika, Nadia Nurul Suci, me, and Paul. Start of That's one. number 1 is Pandeglang Prince and Princess Chadasari. Number 2 is Pandeglang who helped Princess Chadasari not marry Prince Chu Himin. In the end, it was Pandeglang who married Princess Chadasari. Okay. Number 3 reminds us not to do evil to others. Number 4, orientation, complication, and resolution of the origin story of Pandeglang. Number 5, adverb of time is once upon a time. Past verb, help and pray. Okay. And then time conjunction, when. Right. Number 6, the moral message is that evil deeds will only harm others and yourself. And B, Okay. the story is Dayang Sumbi married a duck named Tumang. Give applause for Taruli. Okay, thank you. Any questions for Taruli? Ada pertanyaan nggak buat Taruli? No. Hi, Faigan Walid, and my friend is Ahmad Fadlil M, Anissa Aulia, and Syafina Rahmadanti. Okay. Sos. Yeah. Number 1 is Sam, because the genre of text is legend. Okay. Yes. Okay. And then. Number 2, so that we can get to know the culture and norms that exist. Okay. Exist. Okay. And Exist, then yeah. Number 3. Number 3, number 1 is similar. Similar. Similar, Okay. because they have the same goal to get what they want. Okay. Because they have the same goal to get what they want. Okay. And then next. Number 2 is similar, so that people learn the moral message in the story. Okay. And then next. Number 3 is different, Yeah. because the story of Si Pitung has no orientation. Number 4 is similar, because it causes disappointment. Number 5 is similar, because both texts using simple past tense. Okay. And the last one is same or similar, because example from the text is then, finally. Is then final. Then and. Then and finally. Finally. Okay. Give applause for group 3. Thank you very much. Okay, Rega, have a seat. Can you write the past verb of in the text? Which one? Can you write which past verb? Yang ini? Yang teksnya ini? One of the words. Apa ini coba? Yang mana? Which one? Because you said that your conclusion is. Kenapa? Hah? Jangan dicoret di mananya? Enggak layarnya di sini lah. Rosa tangannya nih, kamu ngagetin. Yang di sini, jangan di situ, di sebelah sini. Dari yang mana? Yang mana? Which one is the past verb? Wait. Okay, prayed. Okay, prayed. Itu verb satunya apa? Wait. Pray. Okay, verb satunya pray. Terus tadi selain past verb ada apa lagi? Ada action verb. Action verb. Ya ini juga sama kan? Ya. Terus ada apa yang paling atas itu? Ada apa itu? Yang paling atas? Ada conjunction-nya nggak atau Ada. apa? Atau adverb apa? Ada conjunction, ada adverb of time. Adverb of time-nya which one? Yang mana? Once upon a time. Once upon a time atau once upon a time? Once upon a time. Oke. itu adverb of time. Kalau conjunction-nya apa satu aja? Conjunction. In. Itu preposition. Conjunction yang mana? Ini ada apa? Ada apa? Ada apa? N. Ya boleh deh N. Oke. Terus apa lagi? Ada apa satu lagi? Action verb. Oh ya, oke. Udah cukup? Oke, so can you make a conclusion of this material? Siapa yang bisa bikin kesimpulan dari materi hari ini? My name is Ahmad Fadil Musyafa. So conclusion of this material is about narrative text, Yes. past verb, And then generic structure. generic structure. Okay. So please type this reflection for today. Okay, please scan this barcode. Coba tolong ini for this meeting, for the second meeting. Barcode-nya silakan di-scan. Rega, tuh biasa aja. How do you feel after learning this material? Are you sad, speechless, or happy? Oke, kamu harus itu apa?
kita masuk join quizzes. Silahkan for this formative task. Nanti okay, so when you join a quizzes, so please write or type your real name. Ya, silakan. Udah semua? Saya akhiri semua ya. Okay, thank you very much. Hey, give applause for you. Okay, thank you. Before we end this lesson, pray for going home. After we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for today. Thank you for your coming and your participation. Okay, we meet again next week. See you. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay. Karena ada rondonnya di sini, saya lagi baca rondonnya. Kita bisa mulai berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Detia Farman, calon guru penggerak angkatan 9, asal sekolah SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Saat ini saya dibersamai oleh rekan sejauh saya, Ibu Richa Fitriani SPD, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, dan juga dibersamai oleh pengajar praktik saya, Bapak Deden Samsul Huda. Baik, pada kesempatan pada saat ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana tadi sebelumnya saya dengan Miss Richa sudah melaksanakan supervisi akademik yang di dalamnya saya sebagai supervisor. Baik, Miss Richa, selamat siang. Apa kabar Miss Richa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya, kita sudah melaksanakan supervisi akademik, saya sebagai supervisor dan Miss Richa posisi yang diobservasi oleh saya. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Adapun tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Richa. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan pada Miss Richa. Gitu. Kita langsung saja Miss Richa untuk mengefektifkan waktu. Ketika dalam kelas ini Miss Richa, bagaimana perasaan Ibu Richa ketika proses pembelajaran di kelas berlangsung, Bu? Oke, kalau proses pembelajaran di kelas kemarin sih alhamdulillah happy aja, karena kan sudah terbiasa berhadapan dengan anak ya, dan juga kan ada banyak proses interaksi dengan anak-anak, dan anak-anak itu kan juga mungkin nggak monoton gitu, ada aja celutukannya yang bikin lucu, jadi happy kayak gitu, sehingga ada perasaan. Jadi happy ya, kalau dalam bahasa Indonesia senang gitu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, dapat berlangsung dengan happy ya menurut Bu Richa. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang dilakukan di kelas, seperti misalkan apakah langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas oleh Bu Richa? Seperti yang saya sudah sampaikan ke Bapak waktu itu ya, ketika di pra-observasi itu untuk area pengembangannya kan ada dua, ada area pengembangan dengan pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuannya, saya tuh memberikan beberapa gambar atau video stimulus yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, yaitu naratif, dan di sana nanti dan ketika itu setelah itu nanti anak-anak menganalisis dan membedakan struktur teks, unsur sosial, dan unsur kebahasaan seperti itu. Lalu untuk keterampilannya di tahap akhirnya peserta didik atau anak-anak menyusun beberapa teks naratif berdasarkan gambar yang sudah diberikan. Baik, jadi area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas antara lain pengetahuan dan keterampilan ya, punya pengetahuan memberikan stimulus dengan menggunakan gambar-gambar, lalu keterampilan diakhiri dengan peserta didik menyusun teks naratif. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan oleh Ibu yang tadi diceritakan itu sudah berhasil atau belum?
Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, berdasarkan kemarin itu aku bilang sudah cukup berhasil ya, karena kan anak-anak atau peserta didik kan antusias. Karena kan dari kenapa anak-anak antusias? Karena kan mungkin dari pemberian gambar, video, jadi kan tidak membosankan seperti itu sih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi sudah cukup berhasil ya. Berarti tujuan dari yang ingin dicapai sudah tercapai. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran ini ada kendala nggak, kekurangan nggak, apa kekurangan yang dihadapi saat melakukan pembelajaran di kelas? Ada yang bisa dicari? Mungkin kalau kendalanya itu ya, karena ini pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing, walaupun memang anak-anak sudah mempelajari dari SD, tapi kan pasti masih banyak bahasa atau kosakata yang nggak familiar buat anak-anak misalnya. Jadi ya mungkin kekurangannya dari pembenahan kosakata aja sebenarnya. Mereka kurang banyak apa ya, menguasai kosakata baru dalam bahasa Inggris. Nah, jadi salah satu kendala yang dirasakan dialami oleh Ibu Ica, kurangnya pembendaharaan kosakata atau penguasaan kosakata oleh peserta didik. Nah, terkait dengan itu Bu, kira-kira menurut Ibu nih, kok bisa terjadi gitu? Kenapa peserta didik yang Ibu ajarkan ini memiliki banyak kekurangan kosakata atau penguasaan kosakatanya? Kan? Kira-kira kenapa ya Bu? Menurut saya ya, lagi-lagi mungkin kekurangan atau akibat dari kekurangan itu dari perbedaan kata itu adalah kurangnya literasi anak-anak sih ya Pak, biasanya ya, dan anak-anak juga jarang atau mungkin jarang banget atau ya untuk membaca buku yang berbahasa Inggris. Jadi kan untuk mereka menyerap kosakata baru atau kosakata baru itu kurang, dan mungkin juga ketika menonton film yang berbahasa Inggris mereka mungkin tidak memilih yang subtitle bahasa Inggris tapi mungkin yang bahasa Indonesia, jadi kan otomatis mereka itu tadi maksudnya terkendala dari perbedaan kata seperti itu. Baik Ibu, jadi ada beberapa faktor ya kenapa peserta didik ini kurang dalam penguasaan bendahara. Salah satunya kurang literasi, yang sudah Ibu sebutkan tadi, atau kurang membaca buku bahasa Inggris juga, atau mungkin nonton yang film bahasa Inggris tapi menggunakan subtitlenya masih subtitle bahasa Indonesia. Jadi ini salah satu faktor kenapa peserta didik Bu Ica ini kurang dan katanya. Nah, terkait dengan itu Bu Ica, apa rencana ke depannya Bu? Kira-kira untuk mengatasi atau apa solusi dari kendala yang Ibu alami tadi itu? Menurut saya lagi ya Pak ya, kalau misalnya untuk mengatasi kekurangan itu atau kendala tersebut, karena kan literasi itu kan sebenarnya proses yang membosankan membaca buku ya. Jadi mungkin saya nggak akan, maksudnya untuk kedepannya tidak akan menyuruh anak-anak untuk banyak membaca buku yang berbahasa Inggris terutama karena susah gitu kan bacanya. Mungkin saya mungkin akan sesekali ketika proses pembelajaran akan disuruhkan nonton film yang berbahasa Inggris dan bersubtitle bahasa Inggris seperti itu. Jadi mungkin dengan seperti itu mereka akan terlatih sering melihat kosakata baru yang mereka belum pernah lihat sebelumnya, jadi mereka akan lebih hafal seperti itu. Baik ya, supaya bagus itu Bu, ide bagus ya. Memang kalau dalam bahasa Inggris ini kalau misalkan kita memberikan hal yang membosankan, salah satunya literasi sudah membosankan buat anak, itu tidak hanya dalam bahasa Inggris saja, kadang-kadang mata pelajaran juga anaknya kurang literasi gitu ya. Makanya Ibu memberikan tips atau trik menonton film yang berbahasa Inggris tetapi sampaiannya menggunakan bahasa Inggris, dengan harapan peserta ini bisa menambah kosakata mereka atau membenarkan kata mereka dalam bahasa Inggris. Nah, terkait dengan ini kira-kira kapan Ibu mulai dieksekusinya nih? Baik Bu, ada harapan yang ingin Ibu sampaikan apakah terkait dengan rencana Ibu ke depannya atau harapan dari percakapan yang boleh untuk peserta didik juga boleh. Kalau mungkin kalau harapannya untuk peserta didik dan pembelajaran nanti khususnya saya gitu ya, mungkin nanti saya akan membuat suasana pembelajaran di kelas itu menyenangkan, tidak membosankan gitu ya. Jadi peserta didik merasa enjoy gitu. Ketika mereka sudah enjoy, pasti mereka akan lebih gampang menyerap pengetahuan info yang saya kasih. Gitu.
Baik, terima kasih Bu Rica. Kita sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Kelas poin yang saya tangkap di sini, harapan Ibu ke depan anak-anak bisa lebih enjoy dan menyenangkan, juga penguasaan bendahara anaknya bisa meningkat melalui nonton film gitu ya, yang menggunakan subtitle bahasa Inggris dan eksekusinya langsung pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Rica yang sudah diberikan. Demikian percakapan pasca observasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutupnya bingung. Aduh. Sekarang harus sudah membiasakan kayak Ya gini. Allah. Masalah. Bener ya, saya juga